warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Aisyah SAG. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 di LPTK Udin Suhada Pematang Siantar, Medan, Sumatera Utara. Pada hari ini, tanggal 10 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mutakin, Batam, Kepulauan Riau, kelas 6 dengan materi binatang haram. Berikut ini adalah video uji kinerja saya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas berdoa dulu. Gimana keadaan semuanya, sehat? Sehat. Sekarang Ibu absen dulu ya. Alif Firmansyah, Alifah, Amira, Adi Rizki, Anindya, Aurel, Tiara, Tapi,
menghargai apa saja yang berasal dari ajaran agama kita. Ya. Kedua, kemudian kita tahu ada peduli santun dan peduli kepada guru, orang tua, keluarga, serta cinta tanah air. Kemudian kita memahami pengetahuan tentang binatang haram, tentang siapa penciptanya, apa benda-benda yang tidak boleh dimakan, yang kita jumpai di rumah, baik di sekolah maupun di tempat bermain. Kemudian kita akan mengetahui apa saja, kenapa kita memakan makanan halal dan menjauhi dari binatang haram, agar kita mencerminkan anak yang sehat dan kita mematuhi pada perintah Allah agar kita menjadi anak yang beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah yang pertama adalah kita menerima ketentuan binatang haram. Kemudian kita menjauhi mengkonsumsi binatang haram. Kemudian kita memahami ketentuan apa saja dalam binatang haram tersebut. Kemudian kita meyakini apa saja klarifikasinya dari binatang haram tersebut. Ya, itu dari binatang haram. Kemudian apa saja indikatornya? Indikator pencapaiannya agar gimana? Yang pertama adalah menjelaskan. Ibu nanti menjelaskan apa dan pengertian dari binatang haram. Kemudian ibu menyebutkan jenis-jenis binatang haram itu apa saja. Kemudian bagaimana cara menjauhi binatang haram itu. Kemudian gimana kalau kita akibat dari mengkonsumsinya, ya. Kemudian apa tujuan kita mempelajari binatang haram ini? Yang pertama adalah kita harus mengetahui kegiatan mengamati dulu, mengikuti proses pembelajaran. Kemudian kita mengetahui artinya dan jenis-jenisnya apa saja. Kemudian kita mengamati lagi yang di luar itu, metodenya apa saja, bagaimana cara menjauhinya. Kemudian melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pelajaran. Kemudian kita akan mengetahui akibat dari mengkonsumsi binatang haram. Pada materi kita adalah binatang haram. Apa itu binatang haram? Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan, dikonsumsi oleh umat Islam, semua orang berdasarkan hukum syariat. Ya, binatang haram ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran macam-macam binatang haram. Ayatnya apa? Hurimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya, wal muntaqimah wal muqtah dan seterusnya. Artinya apa? Diharamkan atas kamu memakai bangkai, ya. Maitatu itu bangkai, walamul khinzir. Dan diharamkan bagimu memakan bangkai, daging babi dan darah, ya, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, itu nggak boleh. Kemudian hewan yang tercekik ada hewan tercekik, hewannya atau di dekat pintu dan tercekik, itu nggak boleh dimakan. Hewan yang terpukul, kita pukul hewan mati, itu nggak boleh. Hewan yang terjatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang ditergam binatang buas, kecuali kamu sempat penyembelihnya. Dan diharapkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Diharapkan juga bagimu mengundi nasib dengan anak panah. Dan yang pertamanya adalah diharamkan bagi kita semua. Yang pertama adalah memakan bangkai. Bangkai itu nggak boleh. Yang boleh ada dua. Maka yang boleh dimakan dua, makan ikan dan belalang. Ya. Apa maksudnya? Ikan itu walaupun sudah mati di air, kita boleh dibersih. Kan udah mati tuh, nggak perlu disembelihkan, kan udah mati kan? Dibersihin, digoreng boleh. Sampai belalang itu juga. Tapi kalau sapi, ayam, apa lagi? Sapi itu harus disembelih dulu. Ya, disembelih dulu baru boleh dimakan. Ya, selain itu nggak boleh. Yang boleh cuma dua
domba tadi ya, ikan dan belalang. Tapi kalau seperti sapi, kambing, ayam itu harus disembelih dulu, baru boleh dimakan, dibersihkan. Kemudian darah itu nggak boleh dikonsumsi. Kemudian daging babi nggak boleh juga. Kenapa daging babi nggak boleh? Itu kan enak. Katanya enggak, karena di dalam daging babi itu ada bakteri, ada cacing pita. Kalau kita makan daging babi, cacing pita kita makan, nanti cacing pita itu mati ya di dalam badan kita ini. Nanti dia makan daging-daging kita. Babi kita makan, tapi dalam daging babi ini daging cacing pitanya mati. Dia masih tetap hidup, nanti dia makan di depan kita. Ya, karena itu dalam babi itu ada bakteri. Kemudian hewan yang disembelih atas tidak pakai nama Allah. Kalau kita mau menyembelih hewan itu pakai bacanya ya Bismillahi Allahu Akbar, bacanya ya Bismillahi Allahu Akbar, ya Bismillahi Allahu Akbar, ya itu dua bacaannya, baru itu menyembelih atas nama Allah. Kemudian kita tidak boleh memakan binatang yang tercekik. Apa maksudnya? Kadang-kadang ada binatang itu dia kena kesedip pintu, ya, kesedip pintu, jadi mati dia, kena pintu mati, jadi nggak boleh. Kemudian hewan yang terpukul, apa ayam dipukul sama siapa? Mati hewannya, mati, itu nggak boleh dimakan, ya. Kemudian hewan yang ditanduk, hewan ada kambing dengan kambing, dia beradu, mati satunya. Yang mati itu diambil untuk makan, nggak boleh, haram. Kemudian hewan yang diterkam binatang buas, ada ini hewan nampak sama harimau, nampak kambing, dikejarnya kambing, diterkamnya bisa sama harimau ini, udah mati, bekas harimau tadi itu nggak boleh karena dari terkam. Kecuali hewan yang tadi jatuh tadi, misalnya dia terpukul atau cekik, dia masih hidup, dia masih kayak gini, itu masih sempat kita sembelih, ya. Kalau dia langsung mati itu nggak boleh. Tapi kalau hewannya udah mati itu nggak boleh. Tapi hewannya misalnya dia jatuh dari mana makanannya? Kalau misalnya ada kaleng, ada biduanya nggak? Kan ada catatannya tuh. Ada di situ ada tulisannya ya. Kemudian kita harus waspada, ya. Bagaimana caranya? Lihat kita menggunakan ini dari binatang apa? Dagingnya, ya. Kemudian kita tidak boleh menggunakan bahan obat-obatan dari hewan yang haram. Contohnya kayak minyak yang berasal dari minyak babi, katanya bisa memuluskan wajah, itu nggak boleh, ya. Kemudian kita harus mencari ilmu, mengetahui apa saja dari binatang haram itu, dan kemudian kita harus menjauhinya, karena kalau kita makan terus maka kita akan jauh dari rahmat Allah, ya. Kemudian kita mendapat terjangkitnya berbagai penyakit. Kalau kita menjauhi dari memakan binatang haram, maka kita akan bebas dari penyakit, badan kita akan selalu sehat, ya. Habis ini ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, ya. Nanti di sini membagi beberapa kelompok. Nanti ini RKPD-nya, ya. Nanti dikasih di sini, di bawah ini dibikin ini kenapa menjadi haram. Nanti kelompoknya ibu bagi, ya. Kemudian dibikin di buku tulis dan menjawab ke depan, oke? Ya. Habis ini baru dibagi tugasnya, oke?